Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman Al-Aizah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 2 tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di bab 2 ini ada 2 bagian yang akan kita bahas. Bagian yang pertama yaitu tentang pengertian iman. Bagian yang kedua yaitu tentang mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ya. Ya, bagian pertama, pengertian iman secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, iman artinya percaya. Beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, sedangkan pengertian iman secara istilah berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Next, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan mematikannya selain Allah. Semua kematian dan kehidupan sudah terikat dengan kehendak Allah. Semua makhluk tidak bisa lari dari kematian, baik itu manusia maupun hewan. Nah, Allah mematikan manusia itu sebanyak 2 kali, seperti disebutkan dalam Quran surat Qaf ayat 43. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Nah, Allah itu memiliki 1001 cara nih untuk mematikan makhluknya. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati dalam keadaan sehat, ada juga yang mati karena kecelakaan, baik di darat, laut, ataupun di udara. Nah, ketika ajal atau kematian kita sudah tiba dan sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satu makhluk yang dapat menghindarinya. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu tentang Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Nah, makna Al-Hayyu adalah yang memiliki sifat hidup dengan kehidupan yang sempurna dan abadi. Tidak ada kematian, karena sifat hidup bagi Allah itu merupakan sifat zat Allah yang maha suci. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Furqan ayat 58. Nah, ini contohnya Quran surat Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hambanya. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa menyuruh kepada manusia agar selalu bertawakal kepada Allah dengan cara bertasbih dan memujinya tanpa henti. Next, kita lanjut ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya secara sempurna dan terus-menerus, menciptakan langit dan bumi tanpa bergantung dan meminta bantuan kepada makhluknya. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat
2. Yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha terus menerus mengurus makhluknya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha hidup dengan terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari pengawasan Allah. Nah, Al-Qayyum itu memiliki dua makna. Yang pertama, dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan seluruh makhluk. Yang kedua, Allah selalu mengatur makhluknya. Semua yang ada di alam ini diatur oleh Allah, baik masalah hidup ataupun masalah matinya. Next, kita lanjut ke Asmaul Husna yang terakhir, yaitu Al-Ahad, yang artinya Maha Esa, mengisyaratkan bahwa keesaan Allah itu murni dan tidak ada yang menyamai keesaan Allah. Nah, keesaan Allah itu mencakup keesaan zat, sifat, dan perbuatan. Keesaan zat maksudnya bahwa Allah tidak terdiri atas unsur atau bagian yang lain. Nah, keesaan sifat artinya bahwa Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain. Nah, keesaan perbuatan maksudnya segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik sebab dan wujudnya merupakan hasil perbuatan Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ya. Katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Allah adalah sesuatu yang setara dengan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Nah, jadi Allah itu hanya satu, tidak ada yang setara ataupun yang lain selain Allah. Nah, kesimpulannya pada bab 2 ini, yang pertama, iman berarti percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah hukumnya wajib, salah satunya dengan cara mengetahui Asmaul Husna Allah, seperti Al-Mumit, yang artinya maha mematikan, yang berarti Allah berkehendak atas kematian makhluknya. Lalu Al-Hayyu, maha menghidupkan. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya. Dan Al-Ahad, maha Esa, yang berarti Allah itu hanya satu, tidak ada yang setara dengan Allah. Oke, sampai di sini pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik Ibu pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.